Abi naik motor mereknya Kira, apa mereknya Kira, saya kiranya Kira, sudah ada Kira motor luar biasa. Saat itu sudah menikmati kebiasaan kendaraannya itu seperti dunia diri kita saja itu. Beda jangan ngantuk itu nanti kayak wahid aja. Silakan harus dari kubur dari wahid. Dirinya kalau usah tidur dulu, nanti capeknya lama insya Allah tidak dengan kemuliaan. Ya. Nah, pulang dari korban tadi depan ada karena apa? Tahu kenapa dia tahu kalau beliau dari karena pakai tongkat. Oh ini kata Sata ini selalu mengenalkan beliau sama karena dia dulu dari situ. Kalau dari dia bumi mampunya masih tadi selalu karena beliau mau untuk berangkat masing-masing dan selalu bodinya sama ada. Salah juga. Hari terakhir, oh iya sih, Ustaz Muslim dia, oh ternyata dia sekolah ada sana. Akhirnya naik kan, iya. Rumahnya sudah mana? Bang, saya kata, saya bilang gitu. Terus ada suatu kali ada tanjakan, kemudian dia begini. Saya terus mau tanjakan, persis. Di keluar sudah jalan raya. Bang, kita sudah tanjakan nih. Tanjakan mana Ustaz? Jalan raya nih. Kalau ke kiri ke Depok, ke kanan ke Palu. Oh, boleh Ustaz. Dari mana Bang? Mundur lagi balik. Saya nggak tahu, dia nggak tahu kan? Coba karena cara menunjukkan kurang tepat. Gitu kan, hanya berapa, berapa, obat apa. Insya Allah, Ustaz nanya, patokannya tanjakan. Tanjakan banyak banget. Akhirnya kita balik lagi, Bang, tanjakan yang mana ya? Tanjakan pertama Ustaz. Komplek apa? Rumahnya. Komplek apa ya dia juga? Nah, akhirnya tahu. Di sananya, Pak, ini komplek ini benar. Mau ini yang tadi orang siapa ada yang tahu rumah. Subhanallah, rumahnya itu hanya satu kamar. Di situ ada 4 seorang anak-anaknya. Dan sejauh saya terkejut. Anak-anaknya ternyata seorang sarjana UI dapat beasiswa. Dan itu program beliau tidak ada yang tidak ada yang semua diberikan pengenalan oleh Allah. Dan beliau dalam keadaan kondisi seperti itu tidak pernah meminta pada siapa. Dia berada itu dan tadinya Allah meminta kalau kita ada rasa harus ditaruh di berbagi. Wah, saat itulah kita benar-benar merasa kita seperti saudara. Senang rasanya, ya. Dan uniknya di walaupun tidak bisa melihat, tapi bisa membaca Al-Quran. Gimana cara bacanya? Dia punya Quran namanya Braille, dia Braille. Nah, ini dia berarti. Dari mana saya pertama di UI, kemudian yang kedua di sini, alhamdulillah jadi guru, jadi orang. Dan beliau juga punya anak yang dia berbiaya sendiri. Selain anaknya sendiri, beliau punya anak yang luar biasa. Wow, nah ini menjadi motivasi buat kita tuh. Sehingga keberkahan itu selalu menjadi kata beliau menjadi pimpinan Yayasan Tunanetra Sejabu dan Hadis. Nama saya adalah Masifah Tuhani Hijab kalau jabat olahraga saya kasih kata ya ambil sudah jadi baik kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bersama. Ahallallahu ta'ala abdan safhan idza ba'a wa safhan idza ishtara wa safhan idza qada wa safhan idza qada. Rawahu Al-Baihaqi an Abi
samhan, yaitu yang mudah atau selalu berlaku baik. Tidak apabila ba'a dia dijual, wasamhan dan mudah tidak apabila ishtaro dia membeli. Wasamhan dan mudah tidak apabila qadha membayar, maksudnya membayar hutang. Wasamhan dan mudah tidak apabila iqtaro menagih hutang. Awal meriwayatkan pada hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Paham sampai sini, paham ya? Jadi Allah sangat mencintai kepada kita yang selalu mudah dalam transaksi. Yang pertama tadi tidak barang, apa namanya barang tadi? Contohnya apa? Begini, coba ini harus berpraktek ya. Hadis yang kita baca selalu berbeda, nanti ada kita ada memiliki pedagang. Dan ini sudah biasa, sudah menjadi membeli semua ya, yang setia dibanding oleh beberapa jam 11 cuma Rp1.000 tok pagi ya Allah bukain Rp1.000 ya. Kalau dijaga ya biasa. Kalau memang tidak perlu banget mendesak, misalnya kalau obat-obatan belinya cuma Rp1.000 jangan bangun ini yang sedang istirahat. Tunggu lihat waktunya, kira-kira pasti masih terjaga, kira-kira panas enggak ya, kira-kira enak enggak ya, kira-kira beliau itu sudah tidur apa belum. Jangan masalah, kamu memudahkan orang yang menjual dan memudahkan ketika saat kita apa maknanya kita sebagai penjual atau pembeli. Kita akan kita akan ambil beberapa kisah tentang orang yang memudahkan dalam menjual sesuatu. Begini, misalnya jualan kan, ya. Kemudian ada orang beli seorang nenek. Nah, beli jualannya mau apa? Mangga ya, surah mangga. Sudah ada. Kalau ada surah apa? Mangga. Di musim mangga. Kalau si nenek itu berapa? 1 kilo itu nenek, ini 30.000 nenek. Ini mangga harum manis. Kata nenek 10.000 ya nak. Kata berapa? Belum bisa nek. Modalnya aja belum dapat 10.000 itu ya. Ya sudah, saya punya uang cuma 15.000 boleh kan? Kata si nenek, kata dia berapa? Ketika nenek sudah seperti itu, maka sebagai seorang penjual ya, hendaknya ada kepekaan solusinya, katanya untung dunia sendiri. Kata si nenek, ini untuk cucu saya punya uang hanya 15.000. Maka jangan lihat, walaupun jabar saat itu belum untung, misalnya modalnya 20.000, dijual
berapa? 30.000. Untungnya berapa? Harusnya 10.000 karena modal beli di Kramat Jati atau pasar induk 1 kilo 20.000, dia jual sudah patokan 30.000, untung 10.000. Tapi karena si nenek aja nenek cuma punya uang 15.000 dan ini untuk nyenengin cucu, maka Jabal jangan sampai tetap mempertahankan harga yang semestinya, walaupun sudah dikatakan dari awal ke nenek belum balik modal, belum untung nek, tapi saat itu hendaknya apa? Baik nek, itu memudahkan. Gak apa-apa nek, silakan pilih nenek yang suka yang mana. Nek, ayo silakan. Ikhlas, berapa enggak rugi? Enggak nek, malah justru untung hari ini. Saya dapat untung, mudah-mudahan menjadi pahala saya nek. Ayo nek, silakan pilih nek, silakan. Seperti itu mbak. Mumpung Allah lagi melihatin kita nek. Jarang-jarang loh nek pembeli seperti nenek. Ya Allah, 15 suruh milih semua yang bagus-bagus. Nah itu paling, itu senangnya luar biasa. Walaupun Jabal nggak untung materi, tapi akan mendapatkan keberuntungan insya Allah. Allah akan balas yang lebih banyak daripada untung 10.000. Nah itu contoh ibadah, memudahkan, jangan kemudian dipukul rata. Lihat siapa yang membeli, apakah benar-benar dia orang yang punya atau tidak punya. Kadang-kadang ya Allah pembeli, mohon maaf, penjual coba di pasar-pasar tradisional itu di baju misalnya tawar menawar, kadang ngomong apa, oh belum balik modal ini bu, kalau mau 100.000 deh ya, dia nawar berapa? 80.000. Mau saya udah 80.000, wah belum balik modal. Ibunya lalu pergi, ya udah kalau balik dipanggil lagi, bu kesini, tambahin ya 90 aja. Kata si penjual, nggak mau, kalau mau 80.000, ya udah kesini, nggak apa-apa. Nah, tadi pertama apa dia? Belum balik modal, padahal dia belinya di tanah abang cuma 60.000, udah untung 20.000. Itu ada dusta saat menjual dagangannya, dan harta seperti itu yang dihasilkan dari menipu dengan cara dusta itu akan menghilangkan keberkahan. Hati-hati ya. Terus saja jangan sampai kemudian mengucapkan demi untuk menarik pembeli, tapi kita melakukan kedustaan. Ini kalau menjadi bos-bos nanti, misalnya punya karyawan, jaga latih di training karyawan, jangan sampai ada dusta dalam perniagaan itu. Apa adanya aja, bu, harganya 100.000 silakan. Ya, kalau mau monggo, kalau nggak mau nggak apa-apa. Jangan sampai wah belum balik modal, padahal dia tahu modalnya tidak sampai 60.000. Ya, tapi nggak boleh, belum balik modal dan seterusnya. Dipanggil lagi, sini tuh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, bohong, ya kan? Tahuan itu. Nah seperti penjual apa tadi, mangga itu amat sangat bijaksana. Untuk inilah yang disebut Rasulullah, Allah mencintai orang yang ketika memudahkan saat berniaga berjasa. Atau idastaro, contoh yang kedua siapa? Pembeli, memudahkan, menyenangkan. Kalau pembeli berarti yang disenangkan jalan penjual. Contohnya apa? Jabal. Yang lain deh. Nah, mana? Reza. Nah, Reza itu imam yang apa? Imam tarawih ke malam 27. Suaranya volumenya dikencengin dikit aja. Latihan nanti nyemplung di kali dengan teriak. Itu api dulu namanya gurah deh. Gurah itu ada disemprot kecap sama cabai di hidung, colok, nanti keluar apa namanya kotoran gitu kan. Tapi hati kapok, nggak berani, sakit di sini. Supaya karena suaranya itu supaya dia bagus, Ustaz ternyata apa? Pak coba berkali-kali suaranya tetap begini. Waktu itu habis suka-suka ya ikut apa ada, ikut yang penting manfaat gitu kan, ikut kori gitu kan. Tapi ternyata enggak, harus memang kalau kori itu punya bakat lagu, suara yang indah gitu. Sementara suara Abi pas-pasan, tapi pengen aja. Wah,
ada apa Dayati, ada Koror, ada Jawab, ada semuanya lah. Nah itu kemudian teman-teman ngajak, ayo Mas Farid, kita gurah di mana, di Sayung, tempat yang jauh. Ikut gurah, coba muntah itu keluar, kuning, hijau, biru, wah panjang itu. Wah, itu benar gurah. Tapi ternyata suaranya masih biasa ya. Nah saat itulah abah saya itu paling suka beliau ya. Allahumma yarham. Abah itu yang mengajarkan saya sendiri langsung membaca Quran, dan beliau istiqomah menjadi imam 5 waktu di masjid itu selalu begitu. Ayo nak, kalau nanti Farid mau adzan subuh, hadiahnya selalu kasih hadiah kalau adzan subuh ya. Karena apa? Subuh paling berat bagi saya waktu itu untuk kumandang adzan gitu kan. Kalau zuhur asar dapat hadiah, kasih hadiah, cobalah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semuanya masih tahu itu suara saya. Berarti belum ada perubahan. Masih tetap suaranya, cuman hanya memang lendir-lendir itu bisa keluar. Paling enggak volumenya full ya, Reza itu bisa lebih naik sedikit. Kalau Reza kan agak terlalu lembut, gemulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang dengar hanya Abi aja, yang di belakang nggak kedengaran. Ya, jadi volumenya Reza, karena Reza adalah seorang laki-laki jantan. Jantannya laki-laki ya. Volumenya harus keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, latihannya di mana? Nyelam di kali, tapi jangan pas puasa begini batal. Puasa teriak mama. Sampai kira-kira sekuat kita, ternyata benar bisa panjang lama-lama. Jadi suaranya bisa plong, tidak merubah suara yang tadinya suaranya apa ya, nilainya misalnya katakanlah 10 bisa menjadi 20, tidak, tapi bisa volumenya bisa kuat, nafasnya bisa panjang. Latihan seperti itu ternyata ya alhamdulillah dilakukan selama bisa memberikan manfaat, dan manfaatnya benar ada. Berubah suara itu seperti wajah kita. Jabal walaupun direhab kayak apa, direhabilitasi tetap seperti itu ya. Bahkan merubah wajah atau bentuk termasuk suatu perbuatan dosa. Coba syukuri apa yang ada kan, yang udah ganteng luar biasa itu Nurul aja surta apa namanya nanyain ya Kak Jabal yang mana, subhanallah, selalu dibuat contoh Abi gitu ya. Nah, insya Allah nanti di akhirat juga Jabal yang terngiang-ngiang namanya ya. Yang lain belum, Jabal sudah di surga duluan Jabal. Nah itu seperti itu ya. Idas taro, kok bisa larinya ke sana, gimana itu ya? Ketika beli, maksudnya apa beli itu? Ketika kita beli sesuatu, kita membawa uang, katakanlah uang kita berapa, harga barang 10.000, uang kita 20.000 ya, ya sudah nah, nggak usah daripada sampai penjual itu apa nyari-nyari receh ke tetangga kemana-mana. Nggak apa-apa, besok aja lagi ya, tinggal di sini nggak apa-apa. Terus contoh satu, atau harga barang 2.000, 3.000, kita punya uang 5.000, syukur diikhlaskan, nggak apa-apa ya. Karena apa? Kita tahu yang penjualnya nenek-nenek udah tua, nenek-nenek ya tua itu ya, nenek-nenek udah tua, kasih nek nggak apa-apa nek. Wah senangnya luar biasa. Malah istri itu nyarinya itu pembeli yang nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Padahal nggak pingin, tapi
ada nenek-nenek, kakek-kakek, umi itu pengen beli itu. Kenapa? Itu kan nggak kesukaan makanan, tapi ya sedikit lah, paling nggak menyenangkan dia. Kalau dikasih secara langsung kadang-kadang mungkin nggak menghargai. Kalau kita beli barangnya, walaupun kita nggak suka makan itu, sangat senang sekali itu. Nabi pun begitu. Di pesona ada kakek-kakek jual sapu lidi di Panggul, padahal Nabi nggak kayaknya nggak pantas ya beli sapu lidi. Begitu tak panggil, Pak berapaan Pak, jangan pernah nawar, ingat ya. Kalau yang jual nenek-nenek, kakek-kakek jangan ditawar. Ya berapa Pak? Oh 50.000 nak. Kok syukur kalau ada tambahin. Ya udah nenek, di mobil tuh penuh empat-empatnya. Begitu diserahin jabal, nggak tahu kemana itu sapu-sapu lidi itu, malah buat markona buat aja mungkin. Ya padahal nggak ada. Inilah idastaro, kalau memang uang kita sisa berikan, dan itu latihan untuk dermawan. Alhamdulillah, tidak hanya saat membeli, saat pulang keluar dari parkiran ya. Ini ilmunya Umi ini ya. Umi itu kalau parkiran dari DTC keluar biasanya tarifnya paling mahal 2.000 dan itu selalu uang mungkin 5.000 atau 10.000. Nah, Mbak nggak bisa kembalian. Ternyata apa? Itu menjadi kesan yang amat sangat mendalam buat tukang parkir itu. Padahal dia sudah dapat gaji hanya 3.000. Subhanallah, itu akan terngiang-ngiang. Ya Allah, sampai kenal di mana-mana, sampai ketemu di mana di selain parkiran akan menyapa, ibu ya. Nah, gara-gara 3.000. Coba praktekin deh. Ya Allah ya Rabbal, enak nyaman gitu, disukai penduduk langit, dicintai penduduk bumi, karena kita memudahkan orang, senang menyenangkan orang. Ya, itu praktekan. Jangan sampai begitu mana kembalinya. Kalau kembalikan saya nggak akan hengkang dari toko ini. Ya, tak tungguin orangnya recehin kemana-mana, muter-muter, nenek-nenek lagi. Jalannya mak timple, agak kasihan, kejam banget tuh. Ya, menyesuaikan. Enak kalau kita mempraktekkan satu hadis saja udah indah sekali dalam beraktivitas. Senang saat membeli, senang memudahkan saat menjual. Atau yang kedua, ketika apa? Dan juga kita memudahkan ida qadha. Apa artinya? Ketika saat apa? Membayar hutang. Jadi gimana membayar hutang itu memudahkannya gimana? Biasanya kan memudahkan untuk menghutangi. Tapi kan membayar hutang bagaimana maksudnya? Membayar hutang memudahkan apa cara? Contoh Evi supaya nggak ngantuk Vi. Ini yang Pak Vi. Mana dia yang ngantuk nggak dapat, ya? Yang nggak ngantuk dapat. Wahid kalau ngantuk dipotong. Yang nggak ngaji nggak dapat, ya? Enggak. Mana Putri yang nggak masih di asrama nggak dapat, masih amplopnya aja. Jadi ya sudah Bu, misalnya Evi mau membalikan sama siapa? Alia. Ini Bu Lia, kamu udah sampai punya anak, punya cucu kan? Manggilnya bukan Mbak lagi. Ini Bu atau Nek Aulia. Ya. Ini saya kemarin hutang meja. Ya daripada nenek harus kemari atau saya harus ke sana, ya untuk memudahkan supaya nggak usah ngitung-ngitung, pakai m-banking saja ya Nek. Nih memburu pecet kirim foto screenshot thread. Bu mohon dicek, alhamdulillah sudah saya, daripada ngitung nyusahin orang yang menerimanya, malah ada lagi nanti uangnya dicuci semuanya satu-satu.
Repot itu. Karena takut nih, nanti dicuci nggak ini kira-kira? Dicuci nggak? Dicuci hancur. Atau orang yang menagih hutang itu maksudnya memudahkan apa? Perjanjian misalnya 1 bulan yang Bu Vina kata Reva, siapa kata ini siapa? Dina Pasadena, ingatnya Pasadena. Dina kata Dina itu dia nggak apa-apa Mbak Vina, nanti kalau ada saja nggak apa-apa. Ternyata sebulan yang akan datang Vina belum ngasih bunyi, ya maka Dina harus tetap, jangan sampai kemudian yang tadinya akrab, tadinya tegur sapa, begitu kelewat masa mengulangkan pinjam itu nggak negur nggak sapa, ketemu salaman kelewat. Nah ini memudahkannya kan, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kalau itu masih dipakai. Ya Bu, sebenarnya sudah ada uang tapi dipakai anak-anak baju lebaran, ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nah ini memudahkan. Habis lebarannya kok ya nggak apa-apa Vin, habis lebaran nggak apa-apa kok, saya rela ya. Akhirnya habis lebaran datang lagi Pak Dina, Assalamualaikum. Pak Vina akhirnya udah duduk. Karena apa? Janjinya tadi habis dan ternyata apa? Datang bukan lagi bawa lontong opor semua. Mbak Vina, saya bukan lagi. Alhamdulillah, saya kira lagi Mbak sudah deg-degan jantung saya. Ternyata doa Allah ya tetap jalin silaturahim, jangan sampai putus gara-gara ingin segera dikembalikan hutang yang dipinjam oleh saudara kita. Tapi anehnya yang justru yang memutuskan silaturahmi itu di masyarakat banyak kasus terjadi bukan yang meminjamkan, tapi siapa? Justru yang meminjam. Ngumpul, ketemu malu, ketemu satu halakoh, satu majelis, tiba-tiba pura-pura nggak ngelihat. Nah ini anehnya itu, justru malah yang meminjamkan ketemu dong. Teh Dina, mohon maaf ya, belum bisa kembaliin, maaf ya. Itu harusnya gentleman. Ya maaf, insya Allah bulan depannya belum ada soalnya. Apalagi inti keperluan anak-anak mau masuk sekolah, seragam sekolah, ada sih ada kok, tapi jangan sampai terlalu dikedepankan untuk kebutuhan pribadi sementara dia sebenarnya sudah sanggup ya mengembalikan. Kadang-kadang ada begitu, udah punya tapi sayang, berat memang mengembalikan utang, berat gitu ya. Tapi itulah kewajiban kita. Bahkan seorang syahid pun harusnya masuk surga di hisab, masuk surga tanpa hisab. Tapi begitu punya hutang terhalang, hati-hati. Ada yang punya utang di sini? Masuk utang masak. Siapa misalnya meninggal gitu kan, meninggalnya pas hari ini belum selesai itu utang masaknya ke Ustaz Taufik, belum tentu masuk surga Pak sebelum dilunasi itu 4 bulan. Kata malaikat ya itu udah masuk semua, Zenuri masuk, Wahid masuk, Imam masuk. Begitu pas sampai coba stop jelas Anda belum lunas, Anda sudah makan minum dengan nikmat dan lezatnya, sementara kewajibanmu belum kau tunaikan. Stop dulu Pak. Nah maka saat meninggal jabat seperti itu hendaknya ada saudaranya yang ikhlas tulus untuk membayarkan. Misalnya Abi yang mendolatkan, Abi tanya dulu saudara-saudara semua sebelum kita mendolatkan saudara kita jabat, kiranya kalau memang saudara jabat punya hutang piutang yang sampai detik ini belum terlunaskan, mohon sampaikan kepada kami sebagai keluarga atau ahli waris, kami akan
membayarnya. Nah, itu Mbak, kalau belum dibayar Mbak, terhalang. Subhanallah, walaupun jabal hafal Quran 35 juz. Tambahan lagi 35 juz. Tapi ada hutang. Stop dulu itu. Yang hati-hati, secuil apapun. Ya, inilah samhan idza qada, samhan idza qada. Enak kalau kita bisa mempraktekkan itu. Jadi farhan wa surur, jadi enak hidup itu. Rumah tangga enak, berkeluarga enak, bermasyarakat enak. Karena saat jual mudah, beli juga memudahkan orang lain, menagih hutang juga tidak pernah meminta tambahan. Kadang ada kan pura-puranya, Mbak tak pinjemin ya, ini saya lagi dapat uang banyak itu gusuran rumah gitu kan, tak pinjemin ya. Nah, begitu dipinjemin ternyata apa? Ada apa? Keinginan yang tersembunyi, ingin menggandakan uangnya itu. Jadi ini Mbak kan sudah terima itu uangnya nih, ini 1 juta, tapi nanti balikin ya Mbak. Balikin berapa kok? Yo 12 saja, 1.200.000. Ini tumpuk saja loh. Yang lain malah 1.500.000. Nah, ini hati-hati. Ini ribawi rentenir. Justru ketika saat membalikan, kita meminjamkan, dia minjam 1 juta. Saat dia membalikan ke rumah kita, kalau pulang kalau bisa dikasih. Ini pokok. Karena orang meminjam itu lebih butuh daripada orang apa ya? Berarti lebih mendesak. Kalau dia nggak punya, nggak mungkin akan meminjam. Nah, kecuali orang yang punya kebiasaan itu. Ada duit minjem, punya sendal sendiri minjem sendal yang lain, punya kerudung sendiri, punya pinjam temannya, punya. Nah, ini hati-hati, jangan dibiasakan. Nanti takutnya kebiasaan sampai semua dipinjam. Padahal punya sendiri. Nah, ini termasuk penyakit anak-anak santri. Kadang ini di mana-mana terjadi, tapi insya Allah para santri penghafal Quran tidak, ya, nggak ada bedanya. Ya, kadang-kadang seperti itu, orang puas dan orang syukuri gitu. Baik ya Bu, paham Bu? Pokoknya boleh memudahkan meminjamkan selama kita ada punya, berikan semampu kita, sebisa kita. Kalau nggak bisa memberi, ya meminjamkan ini. Ya, syukur pulang dikasih ini kok untuk transport. Padahal tadi 1 juta, nggak pernah kita meminta lebihnya. Kalau minta lebih namanya apa? Bunga riba. Nanti terkenal malah, oh ibu itu rentenir. Nah, tapi seperti itu. Ya, jadi kalau minjemin 1 juta, ya 1 juta kita menerimanya. Itu namanya memudahkan. Jangan malah sepertinya nolong tapi malah justru memberatkan. Karena ada beberapa kasus di daerah sini, mereka meminjam ya kepada pihak perbankan, minjam cuma 100 juta, mengembalikan sekarang sudah hampir 200 juta. Ya Allah, makanya jangan main-main dengan bank. Ya, alhamdulillah sampai saat ini, detik ini, Abi, Umi, alhamdulillah nggak pernah namanya minjem ke bank selama berkeluarga rumah tangga, nggak pernah. Ya, kalau kita punya, beli apa adanya, beli semampu kita, jangan dipaksakan. Beli ini, minjem dulu, beli. Alhamdulillah nggak ada yang minjem kepada pihak manapun. Kalau bisa malah meminjamkan gitu ya, insya Allah itu akan menikmati. Nggak pikiran, wah nanti pas tanggal sekian bayar, udah bingung. Iya, kalau ada pas saat itu kita sehat ya. Kalau kena lockdown, ya kan, bayar ini bayar itu, ya dok, usahakan semampu kita. Mampunya kuatnya beli sepeda dulu deh. Motor jangan dipaksakan, mobil tapi minjam kesana kemari, minjam kesana. Kasihan nanti, nggak nikmat menjalaninya. Ya, alhamdulillah Nabi Umi sudah komitmen seperti itu, dan itu wasiat
memang ya dari mertua dulu, jangan meminjam, jangan apa adanya, ya syukur bisa berbagi walaupun nggak banyak gitu kan, tapi jadikan itu rasa kebahagiaan saat berbagi. Itu maksud salah satu kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, ya, kesenangan hidup, ketentraman, keberkahan. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbukum ilallah aqallukum tu'man wa akhfukum badanan, rawahu ad-Dailami an Ibni Abbas. Ahabbu, paling dicintai, paling disukai, kum, kalian semua, di antara kalian semua, orang yang paling dicintai, disukai, ilallah, kepada Allah. Aqallu, dari qalil itu sedikit, atau aqallu itu paling sedikit. Kum, kalian semua, apanya? Tu'man, apa? Makannya. Paling disukai Allah, paling dicintai oleh Allah adalah orang yang sedikit makannya. Dan Rasulullah sudah punya konsep dalam hidup, berhenti sebelum kenyang. Bagaimana? Berhenti sebelumnya. Coba makannya dan sedikit makan. Surat makan dulu. Oh, danggur, di com, semua seperti kemarin itu semua macam ada. Habis terawih makan lagi. Sampai saat kami karena makan lauk burung yang lain setelah Ramadan kan adi terus setelah saya ya, berapa yang 60 dapat apa itu digoreng, isinya berapa? 5 burung satu, dan itulah ya pesan bagaimana ketika Allah memberikan makan lain kepada umat Nabi, manna salwa, kemudian seadanya madu atau pakai jus namanya jus campur kurma atau jus al. Nabi itu ambil aja, karena Nabi banyak daunnya. Nah, itu aja cukup, dan sedikit aja nasinya, seperti itu, sedikit. Makanya teman-teman Nabi itu, kok Ustadz jadi enggak, dia mau tidak ingin menyakiti, jadi bahasa yang enak, bukan kok kurus banget sih, enggak, tapi pakai sopan gitu kan. Orang benar itu jangan pakai bahasa sekarang agak ya berisi ya, jangan jadi banget menyakiti, sangat menyakiti. Walaupun memang benar-benar apa, memang gemuk, tapi sekarang berisi, subhanallah. Jangan ngelihat, tapi jalan belum tentu orang yang badannya gemuk itu makan. Ya, ada yang tuh Evi itu badannya walaupun gemuk, dia nggak banyak makan, tapi hanya sedikit makan, dikit-dikit makan aja. Ya sedikit, ini Evi sedikit aja makannya. Ada tapi sering makan. Wahid misalnya
kurus, siapa yang kurus tapi sering kemana makanannya itu, ya kan? Habis maghrib makan, terawih makan, nanti habis olahraga makan lagi, ini makan lagi paling banyak lagi, habis subuh tidurnya paling lama. Ini repot ini. Nah, ya, apa sedikit saja cukup beberapa suah. Lalu apa kata Rasulullah, wa akhaffu, wa dan akhaffu paling enteng, paling ringan. Ada kalimat yang kita ambil dari hadis yang lain tentang kalimat khafifah. Apa hadis? Kalimatani habibatani ila rahman, dua kalimat yang amat sangat dicintai oleh Allah. Kemudian khafifatani fil alal lisan, yang ringan diucapkan. Thaqilatani fil mizan, amat sangat berat saat ditimbangan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Khafifah ay akhaf. Nah, ini ada kalimat akhaf, khafif, orang yang sangat dicintai oleh Allah, makanya sedikit. Dan apa? Akhafukum, paling ringan. Apanya? Kum, di antara kalian semuanya badanan. Apa? Berat tubuhnya, badannya. Ya, siapa yang paling berat timbangannya ini? Atau paling ringan? Ya, tidak semua. Ada kok. Jadi dia sampai pingin, dia tuh bagaimana Ustaz? Ternyata enggak, padahal makannya sudah enggak makan nasi, enggak makan tempe, enggak makan tahu, enggak makan bakso, enggak makan mie, tersiksa. Ternyata enggak turun-turun, ternyata enggak pengaruh, karena memang sudah mungkin ada faktor genetik satu. Yang kedua, ya memang dan Sofyan membuktikan, ya. Jadi Evi jangan kemudian merasa, kok saya kok gemuk begini, padahal saya sudah diet, udah makan yang dikit, gitu kan. Paling maghrib juga cuma sepiring, sahur juga cuma sepiring, gitu kan misalnya. Kok masih gemuk? Jangan sampai menjadi enggak pede, enggak ya. Itu karena karunia Allah. Malah enggak ketahuan kalau Evi punya utang. Karena orang yang punya utang kan biasanya badannya kurus, gitu kan. Jadi menandakan kebahagiaan, ya. Orang yang gemuk itu menandakan satu kebahagiaan. Enggak ada orang bahagia itu yang gemuk-gemuk. Biasanya ada yang bahagia selalu ditandai diantaranya adalah segernya, ya, fresh. Itu Evi selalu fresh kan, ya. Tapi ya memang resikonya kalau lomba lari karung VFI pasti terlambat terus itu. Ya, itu insya Allah. Dan tentunya kita ada kekurangan, tapi di sisi lain pasti punya kelebihan, termasuk kelebihan berat badan. Paham gak? Kelebihan itu harus disyukuri, ya. Susah nyari gemuk, Api dulu pengen gemuk, enggak bisa, belum bisa sampai sekarang. Jadi memang faktor genetik juga bisa, faktor makanan mungkin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan organ yang lain sehingga tidak bisa berkembang. Tapi ada yang memang hobinya makan setiap hari sampai habis mie instan itu berapa, itu ada seorang anak kecil setiap hari itu bisa makan 3 piring atau 5 Indomie. Memang bodohnya, ya, faktor makanan sangat mendominasi untuk perubahan badan atau tubuh. Nah ini kalau hadis ini kita amalkan, insya Allah kita bisa mengambil konsep berhenti sebelum kenyang. Ya, coba nanti pas makan ya pegang perut semuanya, udah kenyang belum ini. Insya Allah ya, tetap tentunya ya jangan sampai makanan sudah ada kemudian gak dihabisi, sudah kenyang saya. Nah ini juga harus dilihat ukuran kita makan standarnya berapa.
diukur ya, jangan sampai yang sering malah justru Abi lihat itu banyak yang membagirkan. Tadi Abi masuk di asrama putih, ya Allah, satu nampan itu coba ada lauknya, ada nasi. Mubazir namanya dong. Kira-kira aja ya, kira-kira itu kita berlima, kalau makan segini itu cukup atau sisa, ambil aja ya secukupnya, kalau kurang tinggal nambah daripada sampai sisa-sisa. Ayatnya sudah kita baca ya, sering dibaca Jabal itu favoritnya ayat itu tuh. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu Jabal. Abi perhatiin selalu membaca Al-Isra terus itu, hobi banget ya, karena lancarnya itu. Udah tahu ayatnya, mubadzir temannya setan. Ya Allah, di antara mubadzir itu apa? Yaitu menyanyiakan makanan yang harusnya bisa kita. Ya kalau memang tersisa karena apa? Faktor sudah imsak. Nah, kenapa di Indonesia ada imsak coba? Nih, saya gambarkan ya. Imsak ketika saat imsak itu kita boleh makan apa enggak? Imsak boleh enggak? Sebenarnya udah enggak boleh. Karena imsak itu al-imsak anisyurbi wal akli wal jima'i, itu kan puasa. As-saum ya, as-saum hiya al-imsak anil akli wal syurbi wal jima'i. Puasa adalah al-imsak. Apa yang artinya imsak? Mencegah atau berhenti dari makan, dari minum. Udah, ya sudah, nggak boleh apa-apa. Hanya saja di Indonesia imsaknya itu didahulukan sebelum waktu di mana kita dilarang untuk makan minum. Ya, yang ada imsak cuma di Indonesia saja. Di Malaysia, Singapura, Lombok ada imsak ada. Ya kumandang adzan, ya sudah, seharusnya tepatnya ditaruh di mana? Ada imsak ya, adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kenapa ada imsak? Itu apa? Untuk menyiapkan kita supaya saat imsak itu kita sudah nggak makan, nggak minum, sudah gosok gigi, udah rapi. Begitu adzan kurang 10 menit kita sudah nggak ada makanan di mulut kita. Itu hikmahnya imsak. Coba kalau nggak ada imsak gitu kan, nggak ada imsak begitu kita mau makan, kumandang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, nasi masih di mulut. Ada dikeluarin mubadzir, ditelan batal. Ayo, kalau nggak ada imsak milih mana kira-kira? Telan mubadzir, dikeluarin mubadzir, ditelan batal. Apalagi langsung sampai komat makannya. Ya Allah ya Rabbi, sampai adzan selesai, sekalian deh. Padahal sudah habis waktu yang Allah berikan untuk kita. Makanya alhamdulillah di Indonesia ada imsak untuk memberitahu supaya saat adzan itu mulut kita sudah bersih, sudah siap-siap. Udah, walaupun imsak masih boleh makan, masih. Karena apa? Imsak di Indonesia ditaruh, diletakkan 10 menit sebelum waktu adzan subuh. Tapi kalau imsak itu ditaruh di kumandang subuh, ya udah nggak bisa, nggak boleh. Udah, nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Itulah kenapa sampai dari apa kaifiyat Imam Syafi'i itu adanya imsak itu dipraktekkan oleh mayoritas orang Indonesia supaya ada kalimat imsak itu dikumandangkan sebelum waktu habis untuk kita makan, untuk minum. Manfaatnya banyak ya. Makanya kata imsak, ya sudah kita minum kemudian selesai persiapan, berarti sebentar lagi nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Harusnya kalimatnya begitu, imsak waktu, jangan waktu imsak tinggal 5 menit lagi, jangan begitu ya. Berarti waktu subuh tinggal 10 menit lagi. Saat ini pukul 4:30, imsak. Saat ini pukul 4:20. Waktu subuh berapa? 4:30. Itu jangan imsak
kemudian cara penyampaiannya itu imsak, seakan-akan tidak boleh makan, tidak boleh minum, padahal masih ada waktu untuk menyelesaikan itu. Ya, ketika nggak ada imsak, khawatirnya begitu. Pas lagi makan, baru sekali lagi jabal itu, baru sekali muluk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, padahal dikerjain imam itu sampingnya, adzan pura-pura. Repot itu. Ada lagi mau kepengen sholat kepengen buka, ada orang sholawatan dikira ada. Ya, ada kan begitu, udah tersaji terhidang semuanya makanan minuman, sampingnya Allah udah makan dulu lah, dia kata Allahumma sholli ya Allah, ini juga iseng juga ini ya, berarti baik ya, insyaallah tetap kita taklim istiqomah, walaupun enggak setoran dulu sementara, tapi kita akan kaji hadis-hadis Rasulullah supaya menjadi ilmu amal. Yuk kita raih pahala haji umrah dengan sholat suruh. Ini kemarin yang sudah dapat amplop siapa? Mati sudah dapat. Ini yang belum dapat sini. Ada berapa terus dihitung? Mati sini. Ada berapa? Dihitung. Yang belum selesai nggak dapat lagi, jangan. Administrasinya belum. Ya nggak apa-apa, sekarang dapat ya, utangnya biarlah utang ya. Ya pokoknya api nanti yang nyulatin ya, ahli warisnya banyak kok yang masih ya. Untuk berapa itu Cok? Mana Taufik? Nurul Fakhrun terima. Wah itu selesai.